Hari ini kita akan membahas, sebenarnya bahasan kita adalah pemberdayaan tentang pengetahuan dan pengenalan akan isi Alkitab. Itu nanti akan dirinci secara jelas itu pada tanggal 21. Pada tanggal 21 Mei ini. Hari ini kita akan berbicara mengenai bagaimana pandangan kita, yaitu tentang Alkitab, otoritasnya, kemudian lalu apa akibatnya bagi apa yang dilakukan firman Tuhan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Pada umumnya dunia pendidikan teologi itu memandang atau memahami Alkitab dari bermacam-macam sudut pandang. Misalnya itu ada ahli dari Korea Selatan, itu Choi Seng-song, itu memandang atau katakanlah mengembangkan satu teologi, yaitu teologi Allah yang turut menderita. Dia mengatakan itu bahwa keseluruhan teks-teks Alkitab PL maupun PB itu adalah menggambarkan bagaimana Allah yang disembah, yang dihatidakon, yang dihatidakon oleh Alkitab itu adalah Allah yang turut menderita. Itu berarti bahwa dalam pemahaman dari itu Choi Seng-song bahwa banyak sekali ilustrasinya dan penjelasannya yang mengutamakan Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang semacam tanda kutip, semacam Pak Raden misalnya yang penuh dengan keangkeran, atau sebagai Allah yang panglima perang. Bukan demikian dibayangkan, tetapi Allah yang turut menderita. Ketika Allah menyuruh Musa memimpin orang-orang Israel keluar dari Mesir, maka di sana Allah juga ikut menderita. Begitu. Ketika gereja mula-mula itu mengalami hambatan yang keras, mengalami jatuh bangun yang sangat luar biasa, maka di sana diyakini melalui kesaksian-kesaksian Alkitab itu bahwa Allah di sana juga turut menderita. Itulah kemudian ada juga yaitu teolog yang dari Jerman misalnya, itu Gerhard von Rad, itu bukunya yang terkenal itu adalah Old Testament Theology. Dia mengatakan bahwa Alkitab itu menggambarkan sejarah keselamatan, bahwa sejak awal Alkitab itu menjelaskan Allah yang kita sembah adalah Allah yang memberikan keselamatan, mengerjakan keselamatan bagi semua umat manusia. Itu sebabnya disebut dengan yaitu Heilsgeschichte, ya, sejarah penyelamatan. Itu dan macam-macam yang lain. Banyak teolog-teolog begitu. Nah, dalam hal ini untuk paparan kita hari ini, yaitu saya mengajak kita untuk membahas yaitu hasil pengamatan saya selama mulai menjadi pendeta muda sampai pensiun ini. Saya melihat bahwa Alkitab kita bersaksi tentang beragama tanpa prasangka. Ini saya anggap sangat penting, bahwa sejarah keagamaan kita, interaksi sosial kita dengan segala macam agama yang kita kenal, baik di Indonesia, baik di tempat-tempat lain, adalah sejarah penuh berdarah-darah. Hubungan antar manusia berdarah-darah. Mengapa demikian? Ya, itu misalnya kita lihat misalnya dalam sejarah misalnya perang salib pada abad pertengahan. Demikian juga silih berganti dengan perang Sabil. Perang salib adalah perang yang diprakarsai oleh raja-raja Kristen untuk merebut Palestina, Yerusalem. Nah, kemudian perang Sabil adalah perang yang diprakarsai oleh khalifah Islam untuk merebut Yerusalem. Itu sebabnya perang salib maupun perang Sabil itu bukan perang agama. Itu adalah perang politis. Siapa menguasai Palestina, siapa menguasai Yerusalem, maka merekalah yang akan menguasai dunia. Begitulah pikiran sampai dengan abad 20 Masehi. Kita belum melihat, kita belum merinci yaitu apa yang terjadi sebelum Masehi itu. Tapi yang jelas bahwa setiap zaman, setiap waktu yang ada, yaitu dekade-dekade yang ada, abad-abad yang ada,
dalam sejarah kita mulai sejak zaman sebelum Masehi, maka di sana sudah ada itu bibit beragama dengan prasangka. Itu sudah berjalan. Nah, sudah ada itu. Misalnya kalau dia kaisar dari Mesir, maka dia akan mewajibkan semua warganya menjadi beragama seperti orang Mesir. Begitu juga dengan penguasa-penguasa yang lain, apakah itu dari Irak, apakah itu dari Iran pada waktu itu, Mesopotamia, apakah itu dari Eropa dan sebagainya dan sebagainya. Semuanya itu catatan yang tidak bisa dilupakan. Nah, ini yang sampai sekarang persoalan kita di mana? Persoalannya adalah bagaimana pemahaman kita terhadap Alkitab kita sendiri. Di sana persoalannya. Apalagi misalnya kita membaca, misalnya dalam dalam Yohanes 3 ayat 16, karena demikianlah kasih Allah terhadap dunia ini sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Pertanyaannya, bagaimana gereja, bagaimana orang-orang Kristen memahami itu? Memahami firman itu persoalannya di sana. Karena apa? Ada orang Kristen yang beranggapan kalau tidak percaya Yesus, mampus lu, masuk neraka lu. Nah, lalu berkembanglah pengajaran hanya siapa yang dibaptis. Misalnya kalau kita hubungkan lagi nanti dengan Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, siapa yang tidak percaya akan binasa. Semuanya ini teks-teks yang dipahami bagaimana sehingga menimbulkan yaitu perkembangan agama berdasarkan prasangka. Itu yang kita peroleh dari catatan sejarah keagamaan. Itu yang sekarang sedang kita mau bahas. Nah, karena itu saya mengajukan sebuah tesis, yaitu beragama tanpa prasangka. Itu yang mesti kita kerjakan. Mengapa? Apa yang dimaksud dengan beragama tanpa prasangka itu? Beragama adalah memberlakukan tuntutan keagamaan dalam praktek hidup harian, hidup keseharian sebagai wujud dari pemahamannya akan Alkitab. Nah, oleh sebab itu prasangka yang dimaksud di sini adalah pendapat, tanggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui, menyaksikan, menyelidiki sendiri. Itu dari rumusan dari buku dari Kubi kita, ya. Inti pengertiannya bahwa beragama tanpa prasangka menginginkan yaitu pengakuan, penerimaan kita terhadap orang lain sebagaimana orang lain adanya. Memang ini agak aneh nanti, karena nanti akan kita hubungkan dengan, kalau begitu bagaimana kita mengaplikasikan yaitu Markus 16 ayat 16 itu, atau Yohanes 3 ayat 16 itu. Persoalannya sekarang kita sering menambahkan akibat menurut pemahaman kita, yaitu akibat dari pemahaman kita akan firman itu sendiri. Nah, itu sebabnya misalnya kita ramai sekarang ini yaitu bermacam-macam gerakan-gerakan keagamaan yang ada, ya, entah itu di Kristen, apakah itu juga di agama-agama yang lain. Lalu kita melihat dengan jelas yaitu adanya sikap-sikap radikalisme keagamaan misalnya, ya, dan itu juga sempat kita alami pada tahun 1980. HKBP sering diejek itu. HKBP ini tidak ada roh Allah bekerja di gereja HKBP katanya. Iya kan? Nah, karena itu sama kami aja kalian katanya. Dan ternyata juga banyak lakunya itu kan, dan sebagainya. Kita nggak mempermasalahkan itu. Karena apa? Kita tahu dengan persis bahwa Alkitab
berbeda cara berpikirnya dari cara kita berpikir. Kita punya sering kita menambahkan sesuatu. Misalnya seperti tadi Markus 16 ayat 16, ya. Siapa yang percaya dan dibaptis maka dia akan diselamatkan, dan seterusnya. Lalu kita tambahkan di situ, karena itu. Nah, inilah pemahaman kita. Jadi persoalan kita bukan pada teks-teks Alkitabnya, tetapi pada pemahaman kita. Dari catatan sejarah gereja, dari catatan sejarah keagamaan kita melihat bahwa ada persoalan besar di dalam pemahaman. Bukan hanya di kalangan Kristen sendiri. Di semua pemeluk agama-agama yang ada, apapun nama agamanya itu. Coba sejenak ya, ketika GKPI baru mulai muncul itu sekitar tahun 1966, wah itu rame itu apa? Tikting kan? Kalau di gereja HKBP kalau misalnya ada ruas HKBP yang kawin sama GKPI, itu di ban itu, di Pabali kan. Onaru pamit cangon, itu kan. Onaru pamit cangon, siadunan, burung ni siadunan. Alamuli tu GKPI. Wah itu masih data-data itu masih banyak itu kita temukan, ya. Walaupun sekarang kita menyesali sekarang ini semuanya. Tapi apakah kita salah waktu itu? Tentulah kita punya alasan untuk membenarkan itu. Jadi bukan, ya, kebenaran Allah itu tidak tergantung kepada kemampuan kita untuk menjawantahkan apa yang menjadi seruan firman itu. Ini perlu untuk kita. Karena apa? Jangan lupa, kita sekarang benar-benar diterpa oleh kemajuan teknologi, apalagi teknologi internet, teknologi komunikasi yang tidak pernah kita bayangkan. Pada waktu saya masih SMP, pada waktu sekitar tahun-tahun 66 itu, maka di sana telepon itu masih jarang. Itu pun yang masih di engkol itu, masih diputer-puter. Iya kan? Halo, sentral katanya, tolong sambungkan nomor ini. Masih begitu. Waktu itu tidak ada bayangan ada HP, nggak pernah. Ya. Ketika memasuki abad memasuki tahun 2000 baru muncul itu. Setelah perjalanan ke bulan itu dan seterusnya, dan itu akan terus, ya, terus itu teknologi internet, teknologi komunikasi akan terus menerpa kita, tergantung sekarang kepada bagaimana kita menggunakannya. Karena itu silakan itu berkreasi, khususnya generasi muda gereja itu, ya, pergunakanlah itu, apakah YouTube atau apa dan sebagainya, silakan. Supaya apa? Supaya para majelis juga mempunyai, ya, tanda kutip, mempunyai kegiatan, pekerjaan untuk membantu ini, melakukan kesaksian. Kesaksian kita tidak lagi, ya, kesaksian kita tidak lagi berorientasi kepada bangunan-bangunan gereja, bukan itu, tetapi pada YouTube. Itu sekarang yang sedang terjadi, ya. Walaupun dampak negatifnya sangat banyak, ya, tapi jangan terus nanti khawatir, loh kalau gereja nanti hanya sedikit yang hadir, lalu nanti persembahannya, pilihannya sedikit. Oh tidak, Tuhan punya cara sendiri untuk mencukupi kebutuhan gereja. Kita nggak ngerti itu. Sekarang kita tidak melihat itu. Sama saja seperti dulu, kita tidak pernah membayangkan ada HP, ya, nggak pernah membayangkan. Sekarang malah sudah bisa video call, kan sudah hebat itu. Nah, jadi berarti bahwa penerpaan oleh teknologi itu tidak main-main dalam kehidupan kita. Kita mesti susun kembali. Apa kita yang mau disusun? Bukan Alkitab kita, bukan di dalam pengajaran-pengajaran itu, tetapi di dalam pemahaman kita sendiri. Ini yang perlu semakin ditumbuhkan. Itu makanya saya sambut gembira itu program dari HKBP Kebayoran Baru ini untuk membuat program ini, ya. Nah, itu yang kita catat pertama. Nah, kedua sekarang yaitu apa sebenarnya Alkitab ini? Dalam naskah kita yang ada di
bahan-bahan Ibu Bapak ada itu, bahwa Alkitab kita itu adalah diilhamkan, ya kan? Yaitu misalnya 2 Timotius 3 ayat 16 itu. Nah, di sana dikatakan bahwa diilhamkan, segala yang tertulis itu diilhamkan. Persoalannya adalah pada kata diilhamkan itu. Bagaimana kita memahaminya? Pada umumnya orang menganggap bahwa diilhamkan itu seolah-olah dia mendengar suara. Bahwa Alkitab tanda kutip, bahwa Alkitab adalah semacam fotokopi dari Alkitab yang ada di surga misalnya. Nah, tidak demikian. Diilhamkan itu berarti sama seperti misalnya begini, ya. Misalnya kita berdiri di Duluk Panatapan, itu di Parapat, ya. Kemudian kita melihat Danau Toba, lalu kita terinspirasi. Kalau kita penyair, maka kita akan terinspirasi untuk membuat sebuah syair tentang indahnya Danau Toba. Kalau kita pelukis, maka kita akan melukiskannya dan seterusnya. Itulah maksud dari kata inspirasi. Pengalaman gereja sejak komunitas umat Allah perjanjian lama itu semua adalah diinspirasi oleh pengalaman-pengalamannya sehari-hari dengan apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Di sana mereka meresponi dan di sana mereka menerima sapaan firman Tuhan. Di sana mereka diilhami oleh Roh Tuhan yang bekerja dengan caranya sendiri, yang kita tidak bisa menduga-duganya, ya, dan sebagainya. Nah, begitu juga dengan, tetapi puncak dari semua kegiatan-kegiatan yang ada di dalam Alkitab kita itu menjelaskan bahwa puncak dari kegiatan Allah untuk melakukan tindakan mengintervensi keadaan di dunia ini adalah itu kesaksian Alkitab kita, yaitu Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 itu. Apa itu? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kemudian ayat 14, firman itu menjadi manusia. Sarx egeneto katanya. Artinya bahwa firman menjadi manusia. Sering kita agak lalai sedikit, yaitu tentang Yesus yang selalu, ya katakanlah, yang selalu dijadikan kambing hitam, seolah-olah bahwa Yesus ini adalah ya manusia biasa saja. Benar bahwa dia benar-benar manusia, tetapi dia juga benar-benar firman Allah. Itulah Yohanes 1 ayat. Nah, kita bisa dibantu oleh misalnya Kejadian pasal 1 tentang penciptaan itu, bagaimana keeratan itu. Nah, mungkin kita perlu untuk merumuskan ulang atau menulis ulang, memahami ulang tentang Yesus Kristus yang mempunyai dua tabiat yang menyatu dalam dirinya. Sebagai manusia, maka dia menderita dan dia kemudian mati juga disalib untuk menebus dosa. Tetapi dia tidak mati karena dia dibangkitkan kembali karena sifat kealahannya itu. Di sanalah kita melihat kedua tabiat itu yang muncul nanti dirumuskan, walaupun sudah ada, tetapi dirumuskan secara nyata bahwa tabiat Yesus adalah dua sifat yang menyatu dalam satu pribadi, yaitu benar-benar Allah dan benar-benar dia adalah manusia. Itulah yang kita peroleh dalam Nisea tahun 325 itu. Nah, Ibu Bapak, ini karena banyak juga komentar-komentar yang ada di YouTube dan sebagainya, macam-macam itu sebagainya, baik oleh orang-orang yang baru berpindah agama dan sebagainya. Itu tidak ada masalah besar bagi saya, tidak ada persoalan itu, ya. Silakan saja mau pindahlah, tidak ada persoalan, karena kebenaran firman Tuhan bukan ditentukan oleh jumlah orang, bukan ditentukan oleh sorak-sorai dari orang-orang yang seenaknya sendiri bicara dan sebagainya. Tidak di sana, ya, tidak di situ, tetapi di dalam otoritas firman itu. Apa otoritas firman itu? Tidak akan berubah satu noktah pun. Itu kan firman Yesus itu tidak akan berubah satu noktah pun sebelum
semuanya ini berlalu. Kan itu adalah sebuah keyakinan yang terus-menerus dari ini. Kita membayangkan, jangan bayangkan gereja tumbuh seperti kita sekarang ini, tidak demikian. Sampai dengan tahun 300-an Masehi, tahun 300-an Masehi, maka gereja dibabat terus, disikat terus. Bahkan sejarah Paulus misalnya, sebelum dia menjadi rasul, dia menghambat kekristenan dan sebagainya dan sebagainya. Artinya bahwa penderitaan bukan hal baru bagi gereja. Kalau kita bisa di beberapa tempat, kita bisa berkumpul, bersaksi, berkhotbah dan sebagainya secara enak, secara baik, seperti kita dan beberapa gereja-gereja yang lain, kita syukuri itu. Tetapi itu tidak ditentukan oleh itu, ya. Nah, dan sebagainya dan sebagainya. Karena apa? Karena Tuhan punya cara sendiri untuk menyelesaikan persoalan manusia. Kita nggak ngerti itu, ya. Sedangkan tumbuhnya ilmu pengetahuan juga kita tidak mengerti. Entah bagaimana itu kok bisa bermacam-macam itu. Seperti yang saya sering bahas dengan kawan-kawan itu, ya gimana ini nanti? Kita sekarang sudah pensiun, teknologi apa lagi yang akan muncul ini? Ya, mungkin tidak ada lagi teknologi yang akan muncul yang baru. Kata kita sekarang, tapi belum tentu itu begitu. Ya, nah dengan demikian, kalau kita ingin mengembangkan sesuai dengan penalaran kita terhadap pesan firman Tuhan di dalam Alkitab kita, yaitu memunculkan suatu hidup beragama tanpa prasangka, itu berarti menjauhkan segala penghakiman kita kepada orang-orang lain. Mungkin seagama, mungkin berbeda agama, lintas agama, tetapi sikap untuk memberikan penalti, maka itu bukan menjadi jatah kita, bukan menjadi bahagian kita. Itulah yang saya maksud dengan tanpa beragama tanpa prasangka. Itu nggak boleh ada prasangka apapun. Nah, itu nanti secara teks nanti akan kita bahas secara lugas nanti, yaitu di dalam tanggal 21 itu nanti, yaitu tentang garis-garis besar Alkitab, ya, apa isinya itu dan sebagainya. Itu nanti akan dituntaskan di tanggal 21. Itu dulu semacam pengantar bagi kita, ya. Kami serahkan pada moderator. Terima kasih Abang Pendeta narasumber. Beragama tanpa prasangka tentunya menginginkan pengakuan sebagaimana adanya, dikaitkan dengan Markus 16 ayat 16 dan Yohanes 3 ayat 16. Agama ini sebenarnya pasti tidak terlepas daripada politik, ya. Jadi kalau kita lihat di perjanjian lama pun sebenarnya pengaruh, bagaimana supaya dia berpengaruh. Bahkan di perjanjian baru pun sebenarnya itu juga imam besar itu ada kata-kata imam besar, mereka punya kuasa, penguasa. Maka waktu itu Yesus selalu dianggap sebagai rival, maka prasangka-prasangka itu akan muncul di sana. Oke, sekarang kalau kita kaitkan di kita sekarang, saya nggak tahu di negara Eropa, ya, tapi pengalaman saya di negara Amerika, bahwa intervensi agama terhadap politik itu, atau politik terhadap agama, kelihatannya sangat minim. Dalam arti agama your privacy gitu, tidak ada hubungan dengan politik ataupun kehidupan bersosialisasi. Nah, garis benang merahnya kelihatan di sana itu, bahwa agama dipisahkan dengan state gitu. Karena negara-negara berkembang itu dipakai alat ini, kira-kira gitu, dipakai alat sebagai alat politik, bahkan di negara kita. Nah, sekarang kalau kita mau meminimalkan lah, kita katakanlah meminimalkan tadi prasangka, beragama tanpa prasangka, kira-kira baik pendeta maupun ulama lainnya, modul apa sih yang bisa dimasukkan sebagai bagian
bisa mengedukasi para umat atau people, sehingga betul-betul tadi yang beragama tanpa prasangka itu bisa dijalankan atau dinyatakan oleh hidupnya. Nah, ini kira-kira modulnya yang kita bisa coba pikirkan, Amang Pendeta Nami Molate. Terima kasih. Yang lainnya dari sisi kanan. Ya, Amang, mau nanya dua hal emang. Beragama tanpa berprasangka ya. Ini ada yang internal, ada yang eksternal. Jadi di lingkungan kita ada juga yang mengaku agama Kristen, tapi dia saksi Yehova atau menara pengawal gitu. Datang ke sekolah-sekolah, datang ke rumah kita, dan datang juga ke mall-mall gitu. Mereka buka outlet pemberitaan kabar baik, tapi dari menara pengawal, saksi Yehova. Nah, bagaimana sikap kita, atau kalau nanti kita berkhotbah gitu ya, menyampaikan berita firman Tuhan terhadap dogma atau sekte ini? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sekarang Menteri Agama kita lebih toleran, membuka diri doa di kantor itu boleh, beragama Kristen gitu, untuk mimpin doa. Padahal kita tahu kalau kita berdoa mereka nggak mungkin ngaminin gitu. Jadi apa ya sikap yang harus kita tampilkan di situ? Doa tutup dalam nama Yesus, sementara pasti kalau mereka kan amin gitu terus ya. Nah, kita kan beda gitu ya. Nah, ini bagaimana kita bisa menjaga sikap toleran, beragama tanpa berprasangka pada saat kita ditunjuk sebagai petugas doa di acara-acara kantor. Demikian, Amang. Kasih. Satu lagi. Ya, nama saya lupa. Diana Sitompul. Saya mau nanya Amang, tadi kan Amang bilang dalam Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya akan dibaptis dan akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Itu kan sangat jelas, Amang. Jadi kita kalau nanti mempraktekannya, Amang, dalam kehidupan kan kita sebagai orang Kristen harus menjalankan sesuai firman. Tapi juga bagaimana caranya kita menjalankan firman dengan benar, tetapi kita juga sekaligus harus beragama yang saling toleransi. Karena kan batas-batasnya itu kita susah melihatnya, Amang. Bagaimana caranya nanti seolah-olah kita memberikan firman Tuhan tapi tidak benar gitu, Amang. Tapi karena nggak enak sama orang, kita robah-robah sedikit supaya pas gitu, Amang. Itu bagaimana caranya? Terima kasih, Amang. Ya, dari Amang Situa Bomen, yaitu tentang bagaimana modus apa yang bisa kita kerjakan supaya katakanlah terwujud itu beragama tanpa prasangka itu. Bagaimana itu modusnya? Apa yang kita kerjakan? Ya, tentu kita perlu menanggalkan beban sejarah masa lalu kita. Itu ada di dalam teks kita, itu ada. Ya, ada saya bahas di situ tentang beban itu yang sangat mengganggu kita. Itu sebabnya misalnya perang salib dan perang Sabil itu menimbulkan masalah yang tidak sedikit dalam hubungan antar umat beragama Islam dan Kristen, ya. Itu selalu diingat orang, padahal sebenarnya di sana terselip di sana adalah kepentingan politik masing-masingnya. Itu yang membuat kita menjadi repot. Karena itu kalau kita mau beragama tanpa prasangka, maka ini semua kan harus kita buang, harus kita singkirkan. Loh, nanti kalau mereka nggak mau, itu bukan urusan kita. Nah, saya agak konyol soal itu, ya. Kita misalnya, ya kita perlu melupakan masa lalu itu, dan kita tidak mau lagi kembali kepada sejarah hitam itu. Misalnya, HKBP dan GKPI sudah berdamai, sehingga tidak ada lagi permasalahan. Sekarang hanya tinggal sedikit lagi, yaitu antara HKBP misalnya salah satu contoh dengan gereja-gereja karismatik. Saya nggak tahu di gereja kita Kebayoran Baru ini bagaimana, nggak tahu. Tetapi ada gereja di HKBP yang Neng Majalo Pasu-Pasu berbagai sembah, siadonan dohot, siadonan buru adonan, narok, sian huria karismatik. Udah dilayani itu.
Tapi itu belum merupakan keputusan formal. Belum. Tapi itulah yang terjadi. Ya. Nah, ini jauh lebih menolong daripada kita bercokol kepada semangat keagamaan kita yang tanda kutip didorong oleh egoisme keagamaan kita menurut kita sendiri. Agamaku yang benar, gerejaku yang benar, ya kan, imanku yang benar. Nah, ini benar, kita harus punya sikap. Markus 16 ayat 16 misalnya, memang kita nggak punya pilihan, ya nggak apa-apa. Dalam hidup kita hayati itu sebabnya kita membaptiskan anak-anak. Tetapi itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk menghukum orang lain. Kan di situ aja ini kan, hanya di situ. Yang sering kita kerjakan adalah menambahkan itu. Ya, kita sedemikian bangga beragama, bangga beryesus misalnya, sampai selamat pagi juga sama Yesus ada itu kan. Silakan saja mau selamat pagi, mau selamat malam. Bukan itu yang menentukan itu kan. Nah, tetapi apa yang terjadi? Ternyata kita tambahkan itu. Semangat keagamaan kita sedemikian hebat sehingga egoisme keagamaan kita itu yang mewarnai pikiran kita dan keputusan kita. Itu yang akan kita singkirkan, ya. Kita ambil contoh misalnya pada waktu zaman para misionar, ya, yaitu pada waktu Nommensen, ya. Dia tidak punya gebrakan-gebrakan seperti yang terjadi sekarang ini, ya, macam-macam itu. Ya, dia layani saja orang yang sakit. Dia ajar orang-orang untuk apa? Untuk bertani dan sebagainya. Dia ajar untuk berdoa yang mau datang. Nah, di sana kelihatan ada semacam pengereman, tanda kutip, pengereman egoisme keagamaan. Tetapi jangan lupa, tidak ada hari pagi maupun malam tanpa doa untuk pelayanannya, untuk pekerjaan misionar itu terus dia kerjakan. Itu yang kita baca di dalam naskah-naskah laporan dari para misionar yang ada di Leiden itu. Di sana ada perpustakaan tentang apa yang dikerjakan oleh para misionar, laporan mereka itu ya, itu di Belanda. Nah, jadi karena itu bagaimana modus apa yang akan kita, yang jelas apalagi di zaman kita sekarang, politik menjadi alat dari manusia sekarang. Entah siapa dia, nggak ada persoalan siapapun dia selalu berpikir secara politis untuk melakukan pekerjaannya, bahkan sampai kepada keagamaan sekalipun. Lalu mereka pikir ini akan menang, nggak bisa, ya. Karena apa? Karena zaman kita sekarang kan zamannya Roh Kudus bekerja. Roh Kudus akan bekerja dengan caranya sendiri, yang mungkin itu kita lihat kita dibantu, tetapi rupa-rupanya belum itu. Ya, belum semua kita sekarang bisa dengan lancar, dengan ya bebas kayak jalan tol misalnya untuk membuat tempat-tempat ibadah. Tetapi ini sekarang menjadi pendorong bagi kita bahwa memang kita tidak dipanggil untuk bersekutu. Jangan lupa, meskipun berziarah ke tanah Palestina itu sebagai sebuah kebutuhan sekarang ini, tetapi jangan lupa Bait Allah itu sudah nggak ada. Jangan lupa itu. Ibadah kurban sudah tidak ada lagi. Itu sebabnya kalau ada dulu waktu saya masih aktif, kalau ada Naposo Bulung, abang mau memberikan perpuluhan katanya. Berapa perpuluhanmu? 2 juta katanya. Oke, masukkan ke kantongku ini, saya bilang. Karena apa? Perpuluhan itu untuk imam kan, bukan untuk kas gereja. Karena apa? Kita jangan lupa apa kata Paulus dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Tidakkah kamu tahu bahwa badanmu itu, tubuhmu itulah Bait Allah. Jadi Bait Allah bukan lagi kepada Yerusalem, ya.
Ini supaya kita sadari. Kemudian perpuluhan itu misalnya saya tidak keberatan kalau ada yang masih tetap kasih perpuluhan. Saya nggak dikasih sama pendeta, itu aja sayangnya, ya kan? Dikasih itu dikasih. Ya. Nah, mengapa demikian? Jangan lupa edetai, mulu menutup permingguan kan? Nasanani lehomi. Nah itu kan. Jadi kita HKBP nggak perpuluhan. Nasanani lehomi. Dohot artaki. Oh iya kan itunya itu. Nah, jadi jangan kesensem lah ya, jangan apa ini? Terjemahan yang enak ini. Kesensem. Jadi terpikat. Ya, jangan terpikat dengan ya macam-macam itu, ya. Nah, satu contoh ilustrasi waktu saya di Jerman, waktu itu studi kepustakaan, saya mendengar dalam radio itu ada pengumuman dari radio. Saudara-saudara, ada kawan kita dari Afrika sekarang sedang sakit. Dan dia akan membutuhkan biaya 10.000 mark katanya. Uang Jerman itu. Karena itu kita akan sekarang membukanya sampai jam 18. Jadi mulai jam 7 pagi sampai jam 18 akan dibuka, yaitu rekening nomor itu diisi, ya. Dan diisi pas jam 18, pas tepat 10.000 mark. Selesai. Tangan dok tinggi. Jalan gitu. Nah ini apa ya, supaya ini menginspirasi kita bagaimana kita membuat langkah-langkah sehingga tanda petik kembali bahwa sikap-sikap politik yang sudah mendunia itu, sikap politik itu menjadi ya katakanlah ya berkurang. Apalagi mulai tahun 2000 kita, ya kan 2020 ini betul-betul ligosa sahiti kan. Orang sakit sedunia kan serem itu. Lebih serem itu dari apa? Dari tsunami itu. Tsunami hanya terbatas. Sekarang ini kena COVID-19 semua, ya, habis semua seluruh dunia dan seterusnya. Nah, ini tentulah akan menginspirasi kita untuk membuat respon-respon baru, ya, menginspirasi kita untuk mengambil pemikiran-pemikiran baru, langkah-langkah baru. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan ini kawan-kawan yang sedang nekat-nekat untuk untuk mudik ini, mudah-mudahan sedikit ya. Karena yang menderita bukan kita nggak mudik kok. Yang mudik yang menderita kan. Mudah-mudahan mereka mengerti itu. Ya. Nah, sekarang yang kedua yaitu dari dari Ibu Stumpul dulu, yaitu bahwa bagaimana itu ya tetap aja kita konsekuen kita terhadap Markus 16 ayat 16. Itu sebabnya kita tetap membaptiskan anak-anak itu, ya, tetapi tidak kita pakai ayat itu. Ayat itu tidak kita gunakan untuk menghukumi orang lain. Karena soal menghukumi orang lain bukan urusan kita. Ini mesti jelas bagi kita. Sehebat-hebatnya spiritualitas kita kepada Yesus itu tidak boleh untuk menghukum orang lain yang kita anggap sesat. Urusan itu di pribadi dia, ya, jangan kita campuri urusannya. Suatu ngaci goting, rusak sendiri. Sampai kita misalnya sampai ada yang bercerai, ya kan, karena tidak lagi satu iman katanya. Si bapak pergi ke Jakarta, si ibu tetap di Siantar. Itu ada itu, peristiwa itu ada itu. Itu. Nah, kemudian yang kedua ini yaitu kita jangan kekacaukan tentang toleransi. Sikap toleransi adalah dalam rangka pergaulan kita antar manusia di dalam tata aturan kenegaraan. Di sana kita bermain, ya. Jadi kita tidak mempermasalahkan itu, ya. Nah, itu misalnya mudah-mudahan sudah semakin dewasa, ya. Indonesia saya lihat sudah semakin dewasa. Itu misalnya sudah ada orang yang meminta maaf karena misalnya ya membuat sedikit kericuhan pada waktu orang pakai masker misalnya.
dan sebagainya, ya. Nah, itu supaya. Nah, jadi jangan kita kacaukan dengan toleransi itu. Kemudian ada di sini yaitu tentang saksi Jehovah, ya. Bagaimana ini dengan saksi Jehovah? Ada persoalan kecil, yaitu bahwa naskah Yohanes pasal 1 ayat 1 dirubah. Itu silakan Anda cek itu di dalam Google, yaitu yang bersangkut paut dengan penerjemahan pasal 1 ayat 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 itu. Di sana disebut pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah suatu Allah. Itu yang mereka kembangkan, ya. Itu sebabnya mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Dia lebih tinggi dari manusia diciptakan, tetapi Yesus itu ciptaan. Dalam kesaksian Alkitab secara khusus itu Yohanes pasal 1 itu tidak. Dia adalah sarx egeneto. Dia adalah firman yang menjadi manusia, ya. Mengejawantahkan dirinya menjadi manusia. Firman menjadi manusia. Nah, itu sebabnya bahwa kita tidak bisa menerima saksi Jehovah, ya, nggak bisa. Ya, nah pada waktu saya masih dosen dulu di STT HKBP Pematang Siantar, kadang-kadang ada juga kawan-kawan saksi Jehovah ini nggak tahu rupanya dia apa itu STT. Lalu mereka masuk ke situ, ketok-ketok dia. Kebetulan saya nggak ngajar. Nah, lalu dia datang. Selamat siang, Abang. Selamat siang. Allah sudah menciptakan dunia ini. Dari dulu itu sudah diciptakan, saya bilang. Urana yang dohonommu gitu. Ya, supaya ini dia jelaskanlah bahwa iman ini iman saksi Jehovah itu. Lalu saya tanya, saya bikin kecil gere-gere sedikit. Kapan berperkara Allah, saya bilang, sehingga dia perlu saksi. Apa bisa manusia menyaksikan, menjadi saksi bagi perkelahian, perdebatan, permusuhan Allah? Siapa musuh Allah? Ya iblis, katanya. Iya. Kalau Allah berkelahi dengan iblis, di mana tempat kita? Padahal kita lebih suka sama iblis daripada sama Allah, saya bilang. Lalu saya kasih uang 10.000. Nah, silakan beli teh di sana, saya bilang. Nah, itu, dan repotnya mereka itu pagi-pagi. Yang biasa diserang itu ibu-ibu. Nah, jadi yang biasa itu. Nah, itu sebabnya misalnya kalau di Siantar itu sudah ada itu semacam pembekalan oleh preses itu supaya saksi Jehovah nggak usah dilayani, walaupun kantor pusatnya itu ada di Siantar, di Perluasan itu besar itu. Ya biar aja, karena kita jangan lupa apa yang dikatakan oleh Yesus, yaitu tentang lalang dan gandum. Biarkanlah lalang dan gandum tumbuh bersama sampai musim menuai. Ya kan, biarin aja situ. Nah, itu yang kita nggak tahan. Nggak tahan kita untuk menempatkan diri kita menunggu hari menuai itu. Kita sangat ingin hebat, ya. Kita sangat ingin luar biasa, ya. Nah, itu sering itu kita dengar baik di YouTube itu kan. Saudara-saudara, hari ini luar biasa. Kita tepuk tangan untuk Yesus, katanya. Ya nggak apa-apa, tepuk tangan aja. Iya kan? Ya mudah-mudahan aja kita nggak diketawain, ya, dan sebagainya. Itu soal yang lain. Ya. Nah, dalam hal ini berarti dalam soal saksi Jehovah itu kita sudah punya, katakanlah sudah punya sikap jelas, baik melalui pamit Cangion itu sudah ada itu jelas di sana, dirumuskan mana itu sekte dan sebagainya. Nah, sekarang yang menarik itu adalah paralelita persahabatan kita dengan Katolik sudah semakin bagus, ya. Dulu kita masih mendengar Ipa Bali ala Muli ala Bangoli itu
Katolik. Sekarang nggak lagi itu. Pidahuria indah nama. Jadi malah doh kita mapain kalimat-kalimat nak. Ya itu pertumbuhan kita. Nah, untuk itulah kita mencoba ya, untuk mencobalah dengan sungguh-sungguh untuk ya menghilangkan prasangka kita. Prasangka yang paling berbahaya adalah semangat keagamaan kita yang meluap-luap itu. Itu yang mesti direm sendiri. Apakah kita tidak perlu meluap-luap? Ya nggak apa-apa. Kalau mau meluap-luap ya meluap-luap lah, nggak apa-apa. Misalnya itu buku dari siapa? Chuan Sheng Song, Allah yang turut menderita, The Compassionate God. Itu dia mengatakan kalau ada orang beribadah dengan meriah, dengan band, tepuk tangan, nangis dan sebagainya, ya biarkan aja. Kan nggak apa-apa itu katanya. Tapi mereka yang suka nangis sambil berdoa, jangan mentertawakan orang yang penuh hikmat untuk beribadah. Jadi ada ibadah hikmat dan ada ibadah meriah, ya nggak apa-apa kan katanya. Toh belum selesai semua. Dunia sedang berjalan, sejarah sedang berjalan terus. Ya? Kita berikan waktu yang lain. Ya. Silakan. Terima kasih. Untuk itu sesi pertama. Sekarang kita untuk sesi kedua. Tetap 3 orang dari sisi kiri. Melate, moderator dan abang tamu bulun. Saya Sintu Aikan Tobing. Tadi kita sudah mendengar paparan dari abang masalah beragama yang pertama dan tanpa berprasangka. Begini abang, zaman sekarang ini kan kalau beragama itu tanpa ritual dan seremonial itu mungkin sangat sulit untuk tidak dilaksanakan. Tapi yang menjadi kontroversi pula pada saat ini, kegiatan ritual seremonial itu yang menjadi bikin terjadi benturan atau perkelahian atau ketidaksenangan antar umat beragama, antar agama, bahkan sesama denominasi sendiri. Nah, jadi untuk bagaimana mengatasinya itu memang bagaimana supaya jalannya ibadah agama itu tanpa ritual atau seremonial itu tetap iman dari umat yang percaya bertumbuh dan berbuah. Masa pandemi corona ini memang kegiatan ibadah orang sekarang sudah melalui online streaming dan orang sudah jarang berjalan ke rumah ibadah. Nah, untuk itu bagaimana mengantisipasinya, karena ibadah kegiatan Kristen ini kan tidak terbatas dari tugas panggilan gereja, marturia, koinonia dan diakonia. Nah, ini kadang-kadang kita yang sudah jarang bersekutu di gereja ini, apakah nanti ke depan pihak gereja bisa mengantisipasi kalau sudah pandemi ini selesai, masih bersekutukah para jemaat di gereja Molete? Amang, saya menanyakan, tidak ada di sini, tapi mengenai tadi gereja yang satu di Yohanes 17 ayat 21. Ini akan adalah doa dari Tuhan Yesus supaya mereka menjadi satu. Ini kan suatu visi nanti ke depan ya. Jadi saya mau tanya, segitu banyaknya kita denominasi ya dengan cara-cara ini bagaimana maksudnya menjadi satu nanti ini gitu loh. Itu saya masih terus bertanya, apakah nanti dari cara kita yang diterima Tuhan atau bagaimana yang menjadi satu ini, menjadi satu acuan bagaimana yang menjadi satu menurut Tuhan Yesus. Itu satu. Terus kemudian saya sesuai dengan ini tadi, saya bacakan ini terganggu saya memang rasanya. Di dalam PB Yesus mengatakan mengenai hukum Taurat. Ini saya lihat yang terakhir aja ya. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Apakah ini berbicara tentang keselamatan? Sedangkan kita kan kalau melakukan hukum Taurat itu tidak akan mendapat tempat. Tetapi kok di sini ini dari mana dipandang gitu loh. Terima kasih. Mau lihat dia mang moderator nama yang pertiket dihami. Satu pertanyaan memang di sini kita tahu Farisi bagaimana cara mereka
beragama. Dan agama juga berasal dari kata Sanskerta, yaitu tidak dan gama kacau balau. Berarti agama adalah tidak kacau balau. Di sini memang pada halaman 3 saya ada membaca, yaitu di Matius 5 ayat 20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Maksudnya kira-kira seperti apa ini memang maksudnya tentang keagamaan kita agar kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Soni memang mau lihat. Ya, kita mulai dari Pak Syahan ya, yang ketiga itu apa yang dimaksud oleh Yesus dengan ucapannya mengenai supaya lebih baik dari ibadahnya, dari kelakuannya orang-orang Farisi. Yang jelas beragama bukan persoalan formalitas. Nah, itu yang apa dulu ya. Jadi karena apa? Karena orang-orang Farisi hebat itu kalau mereka kalau mereka berdoa, doa paginya hebat itu. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau menciptakan aku laki-laki katanya. Kau tidak menciptakan aku perempuan katanya. Lalu ada lagi doanya, terima kasih Tuhan Engkau menciptakan aku sebagai orang Farisi, tetapi tidak sebagai perempuan jahat itu, tidak seperti pemungut cukai dan sebagainya. Ya. Jadi mereka berdoa di tempat-tempat umum, ya, di simpang-simpang jalan dan sebagainya. Itu berarti bahwa formalitas keagamaan mereka kerjakan, dan bukan itu yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, yaitu kita melakukan itu misalnya dalam hal memberi, misalnya contoh kan Tuhan Yesus mengatakan apa yang diberikan dikerjakan oleh tangan kiri jangan diketahui oleh tangan yang lain. Itu berarti bahwa kita memberi tanpa perlu diagung-agungkan dan sebagainya. Lalu pertanyaan kita sesuai dengan kebiasaan kita di HKBP, kita tik-tikkan itu. Hanya satu alasan HKBP mengapa ditik-tikkan, yaitu supaya tertib administrasi saja, tidak lebih dari itu. Ya, itu makanya ada juga gereja HKBP yang mengembangkan pakai NN. Ya, Jinalo Dohamolation Siansiadunan NN, ada nomornya NN-nya. Dan nomornya itu tidak hanya dikurung. Itu tujuannya untuk supaya para sintua bisa mencek siapa yang memberikan. Itu untuk mengenai. Itu berarti bahwa beragama formalitas itu tidak menolong. Tidak menolong untuk pertumbuhan yang benar dari itu. Kemudian dari Ibu bagaimana itu kita menjadi satu. Ternyata banyak banyak gereja, banyak pengajaran. Bagaimana ini? Bikin bingung. Ya nggak apa-apa kan. Misalnya kalau kita pergi, tapi saya anjurkan itu, ya, alai unangi bagi pedita, isosi pedita bintang, tapi nggak apa-apa lah didengarnya itu. Ya, coba aja ini kaum muda ini bergereja misalnya ke Katolik atau gereja Ortodoks dan sebagainya. Ya, kalau sama-sama Protestan sih hanya sedikit itu beda-bedanya. Ya, supaya kita dikayakan wacana kita untuk melihat. Rupa-rupanya Kristen itu bukan seperti HKBP saja, ya kan? Nah, jadi apa yang dimaksud dengan itu? Di dalam keputusan dari DGI Dewan Gereja-Gereja DGI Dewan Gereja-Gereja se-Indonesia, waktu itu Eporus Emeritus, yaitu Dr. S.A.E. Nababan, pada waktu itu masih sebagai sekretaris umum. Perdebatan itu ada, ini bagaimana ini? Lalu ada orang beranggapan di PGI, ada orang beranggapan kita ya jadi satu lah. Apa maksudnya jadi satu? Satulah Epurus kita misalnya. Bukan itu. Itu kesatuan dalam organisasi, bukan itu kita. Kesatuan dalam roh. Kesatuan dalam iman. Karena itu setiap gereja mendekatkan diri kepada salib, bukan mendekatkan diri kepada organisasinya. Nah, itulah keputusan pada waktu itu. Jadi menjadi satu, jangan khawatir itu. Nanti satu sendiri itu, ya, nggak usah, nggak apa-apa itu. Nah, itu yang untuk Ibu Agustin ya. Kemudian untuk Situa Elkan
di sini yaitu tentang menjadi pemicu ketidaksenangan karena ada ritual-ritual. Nah, itu secara khusus pengalaman yang kita lihat, yaitu kadang-kadang kawan-kawan dari Pentakosta itu kalau berdoa itu sampai nangis-nangis, gerung-gerung itu nangisnya, gerung-gerung itu sampai semua rame mereka nangis. Ya nggak apa-apa, bagi telinga kita nggak masalah, tapi bagi telinga non Kristen itu sedikit mengganggu, ya. Nah, dan mereka agak bandel, nggak peduli itu kalau dikasih nggak apa-apa, berdoa dalam roh katanya sudah. Tapi lama-lama berhenti juga, ya. Karena apa? Karena nggak laku lagi itu. Ya. Hal-hal seperti itu tidak laku, ya. Karena apa? Nah, sedikit saya pernah melayani, ada sekelompok ibu-ibu di Medan yang saya layani setiap hari Jumat pada waktu masih di sana, yaitu mereka bersaksi. Kami ada acara bersaksi yang menghina. Oh silakan. Tapi mereka nggak tahu saya catat itu kesaksiannya, karena sekali seminggu ketemu. Bersaksi mereka. Ada 12 ibu-ibu itu bersaksi semua, saya catat semua itu. Macam-macam itu. Supaya tolong didoakan anak saya narkoba, macam-macam. Tahun depannya, minggu depannya lagi begitu juga. Sudah saya tandai semua kan. Ketiga kali juga begitu, keempat kali nggak mau lagi saya. Loh, kan bersaksi bagus sama ngena. Iya, tapi kesaksian kalian sama aja. Masa sama terus? Saya bilang. Berarti nggak bertumbuh. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau bersaksi itu hati-hati. Karena ada orang lain punya kuping. Iya kan? Masa minta didoakan karena anaknya narkobaun? Ya doakan sendiri. Kenapa mesti orang lain? Iya kan? Apa nggak malu? Jadi berdoa itu juga perlu dijaga itu. Apalagi doa-doa komunal, doa-doa bersama, itu hati-hati itu. Ya. Kalau kita lagi kompak begini, nggak apa-apa. Tapi kalau kita pekong, pecah kongsi, ada embe. Nasu dingoti do huruan baru tangyang ngain kan ngeri itu. Nah, apalagi Batak kan kalau udah pekong kita aduh. Benar ya, Mas. Nah, jadi tanda kutip ya, tanda kutip bukan dibuat-buat. Tanda kutip, jagalah kalimat-kalimat pada waktu kita berdoa. Itu misalnya di partangyangan, ya. Kemudian di apa? Di kategorial itu supaya dijaga itu. Kalau enggak bahaya. Lebih banyak mudaratnya. Lebih banyak celakanya daripada bagusnya, ya. Nah, itu supaya kita jaga. Karena saya bukan penganut hal-hal yang seperti itu. Mesti jaga di hadapan kawan-kawan, harus jaga stand. Oh, itu dah. Harus jaga gengsi dong. Iya kan? Ada lagi ibu-ibu itu yang supaya kita doakan supaya suami saya tidak selingkuh lagi katanya. Aduh. Saya yang kebingungan. Si ibu tenang aja bilangnya itu. Sampai 3 kali. Wah. Nah, itu berarti ada pemahaman yang tidak pas tentang apa itu doa syafaat. Kalau kita mau doa syafaat, kita cari orang yang kita percayai betul. Tolong bah, doakan saya ini. Itu silakan. Ya. Jangan hanya pendeta. Ya. Karena apa? Pendeta juga kadang-kadang bisa bingung kan. Ini kok terus-terusan doanya minta begini ini katanya. Jangan-jangan nanti Tuhan sudah bosan juga dengarnya katanya dan sebagainya. Macam-macam lah itu, anekdot. Ya. Nah, jadi itulah yang bisa. Itu yang tentang tanpa ritual. Memang ritual kita harus kita rubah. Nah, memang benar bahwa agama-agama yang berorientasi kepada ritus akan habis dengan sendirinya. Agama Kanaan penuh dengan ritus kesuburan dan sebagainya. Habis. Israel dengan ritus kurban, bakaran, habis. Gak itu lagi. Nah, karena itu kita juga harus berubah. Nah, contoh misalnya silakan itu apalagi ke Parhalado, silakan itu dikaji ulang itu. Misalnya
pertangyangan. Tapi nggak tahu saya di sini bagaimana pertangyangan. Tapi di tempat saya di Harapan Indah, pertangyangan itu seperti malam minggu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang rendah hatinya dan seterusnya. Kita berdoain. Ini malam minggu atau mau pertangyangan? Pertangyangan itu adalah pembekalan secara khusus. Disitulah kita diskusi. Disitulah kita saling menghantam. Di situ, bukan di ibadah, ritus ibadah itu. Dan sampai sekarang itu tidak laku. Isu itu nggak laku. Ya apa boleh buatlah. Sekarang nggak laku, nanti mungkin 5 tahun lagi laku. Nah di situ apanya ya. Nah jadi memang tidak bisa lagi kita kepada ritus. Kawan-kawan agama, misalnya non Kristen, non HKBP yang mengembangkan ritus itu akan habis juga itu nanti. Kalau nggak percaya nanti kita lihat dari surga itu sudah habis sendiri itu. Waktu itu kita sudah di surga melihatnya. Iya. Saya nggak mau serius-serius soal-soal begitu. Sekarang sukanya ritusnya begini, biarin situ. Nanti bosan sendiri. Ya. Itu sudah terbukti dari gerakan Pentakostal. Gerakan Pentakostal abad 19 itu mendorong orang untuk dengan sungguh-sungguh berdoa dalam nama Yesus kau datang kepadaku katanya. Lama-lama ya bosan juga ngomongnya. Habis juga. Lalu berdiri gereja Pentakostal. Dia tidak gerakan lagi. Masa gerakan habis dan seterusnya. Ya. Jadi nggak usah terlalu serius-serius banget lah. Ya. Karena apa? Kebenaran Allah akan bekerja sendiri untuk merubahnya itu. Itu kita percaya betul itu. Karena apa? Ya. Kita nggak pernah membayangkan pada waktu kita menjadi HKBP, kita tidak pernah membayangkan bahwa akan ada perdamaian antara HKBP dengan Katolik. Gak ada. Sampai sekarang masih malu-malu kucing. Belum ada keputusan tentang itu secara resmi. Tapi di lapangan gak masalah lagi. Sudah pindah gereja Perpe baru Tapubulun katanya. Alamuli tu Roma Katolik. Sintua yang hebat ya, pusing juga kepalanya kan. Nah, tetapi itulah kenyataan-kenyataan yang tidak bisa kita abaikan begitu saja ya. Ya, itu dulu untuk jawaban ini. Online kita syukurlah ada online. Beruntung kita rupa-rupanya kemajuan teknologi internet dan sebagainya dipersiapkan Tuhan untuk beribadah secara online. Nggak tahu ibu-ibu melihat apa enggak itu, Bapak. Ya. Tapi saya melihatnya begitu. Nah nanti akan ada perkembangannya ini, entah bagaimana itu. Tetapi online adalah bagian dari kebutuhan kita sekarang untuk mensuplai, untuk melakukan pelayanan-pelayanan yang ada, ya kan? Nah, tapi masih lebih suka orang untuk bertemu langsung, ya. Ya, silakan. Baik, terima kasih Amang. Nama saya Sintua Donar Sitohang. Kami ini beberapa dari gelar Sintua dan jemaat yang rindu bagaimana caranya menyampaikan suatu renungan atau khotbah. Karena sering kami jumpai, kami terjebak misalnya dalam arisan marga, ada orang yang meninggal. Kami ini predikat Sintua. Terus dia bilang, Amanglah buat renungan atau khotbah. Inilah kerinduan kami datang ke sini. Kira-kira kalau boleh dari Amang transfer knowledge ke kami, diberikanlah ilmunya bagaimana caranya untuk berkhotbah atau memberikan renungan, atau berapa lamakah kami ini mempersiapkan suatu renungan. Apakah 2 hari, apa 3 hari, atau bagaimana caranya, apakah bagaimana sikap kami. Kira-kira begitu Amang. Jadi ini kerinduan kami ini supaya kami bisa terpakai di kelompok marga ataupun
yang lain-lain. Kira-kira begitu Amang Melate. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya dikaitkan dengan masalah berkhotbah ini. Jadi agama tanpa prasangka. Jadi dari sini kelihatannya kita sudah dibawa kepada satu pemikiran bahwa kita itu harus mengenal kepada siapa kita berkhotbah. Jangan kita berkhotbah kepada dunia ini, karena dunia ini terlalu beragam. Oleh karena itu juga nanti perlu juga diberikan satu pengajaran bahwa khotbah itu hanya kepada kelompok yang kita kenal. Kalau untuk kelompok yang kita kenal, nah ini mungkin bukan di sini belajarnya. Mungkin ada pelajaran yang lebih advance lagi, Amang. Karena biar bagaimanapun juga khotbah itu kan harus pada komunitas yang ada. Yang kedua, menjadi persoalan sekarang ketika khotbah itu di YouTube-kan, sehingga dia terbang kemana-mana. Bagaimana caranya supaya walaupun dia di YouTube-kan, khotbah itu juga seharusnya tetap untuk komunitas tertentu. Teknik-teknik apa yang diperlukan untuk itu? Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi bagaimana caranya mempersiapkan khotbah dan sebagainya, hal-hal yang terkait dengan itu, yaitu yang pertanyaan dari penanya yang pertama. Ya apa boleh buatlah. Bapak-bapak atau ibu bapak Sintua kan tidak belajar sejarah Israel, tidak belajar sejarah gereja secara khusus. Membaca mungkin membaca, tetapi nggak nempel, kira-kira begitu. Tidak membaca teori hermeneutika, dan berarti sekarang para ibu bapak Sintua atau tokoh-tokoh yang sering didaulat untuk berkhotbah memerlukan acuan spesial bagaimana mempersiapkan dari sudut bahan yang ada, dari sudut bahan program yang ada ini. Maka akan ada nanti pada sesi yang keempat, yaitu teknik membuat khotbah sederhana. Itu di acara yang keempat itu ada. Nah, tugas saya sebenarnya hanya memperkenalkan Alkitab itu, bagaimana itu, dan harus berhenti di situ. Nggak boleh main terjang ke sana ke sini. Ini harus berhenti di pengenalan seperti itu. Itu sebabnya waktu mempersiapkan naskah ini saya pikir-pikir, kalau begitu apa yang mau diperkenalkan? Yaitu perkenalan umum tentang bagaimana itu Alkitab difahami, supaya dia nanti bisa menyusun khotbah yang terbantulah untuk itu. Nah, itu yang pertama. Tetapi secara umum persiapan yang dibutuhkan itu misalnya kalau para pendeta itu hari Senin dia sudah membaca naskah untuk hari Minggu, karena dia akan melakukan tugas sermon dan sebagainya. Nah, itu Poda Parjami tahun itu begitu di STT, ya. Soal nggak dikerjakan itu soal kedua, ya kan. Nah, itu apa? Itu untuk para pendeta itu. Nah, sekarang kita bagaimana Sintua-Sintua misalnya, atau orang yang didaulat untuk berkhotbah. Nah, di sesi yang pertama sudah ada tentang apa beda khotbah dengan khotbah dan bedanya dengan pidato dan sebagainya. Nah, karena itu kalau ibu bapak mau mempersiapkan khotbah nggak usah lama-lama, nanti bingung sendiri. Kalau sudah bingung sendiri nanti nggak ada lagi yang akan diomongkan, ya kan? Nah, tetapi ada baiknya ibu bapak punya buku yang sudah dikeluarkan oleh BPK, yaitu Balai BPK, Badan Penerbit Kristen, yaitu bimbingan tafsiran jilid 1, 2, dan 3, itu tafsiran Alkitab masa kini. Nah, itu perlu ada bacaan itu. Kemudian ada juga concordance Alkitab masa kini. Itu terjemahan dari New Bible Dictionary. Itu ada 2 jilid juga itu.
Nah, dengan adanya 5 buku itu saja sudah tersedia untuk dibaca-baca ketika ada waktu dan sebagainya. Nah, itu sudah sangat menolong, ya. Dan tidak perlu kita menjadi pengkhotbah seperti orang lain, nggak perlu. Anda tetap jadi diri Anda sendiri. Karena apa? Nanti Anda akan kesulitan sendiri. Sudah benarkah? Sudah hebatkah khotbahku? Itu jadi susah, ya. Dan tidak perlu. Dan khotbah yang pada umumnya, kalau ada khotbah misalnya, itu jangan lebih dari 30 menit. Sudah kecek baluang itu nanti. Udah lari itu ke sana ke sini. Ya. Lebih bagus misalnya setelah dibaca dibaca teksnya, lalu bikin saja. Ada 3 misalnya, ada 2, ada 4 misalnya. Yang ingin saya ketengahkan kepada kita sekalian, 1, 2, 3, 4 misalnya. Itu aja. Ya. Jangan terlalu campur aduk dengan macam-macam. Seperti tertulis di sini, seperti tertulis di sini. Itu mengacaukan pikiran itu. Mengacaukan pikiran. Karena apa? Jangan lupa, bukan di sini tempatnya. Bahwa setiap Alkitab, setiap bagian buku-buku itu, setiap ayat-ayat itu mempunyai sejarah sendiri-sendiri, mempunyai peristiwa sendiri-sendiri. Nah, karena itu nggak bisa asal dicampur itu seperti begitu. Tanda kutip akan asusik pola do nampak dok soal ini. Ya, orang yang tidak mau belajar itu, nggak bisa itu. Ya, supaya tidak apa? Karena apa? Jangan lupa dalam Alkitab kita, apalagi yang dalam Alkitab bahasa Batak, bahasa daerah itu, di sana di setiap di bawah dari ayat yang kita mau katakan, itu selalu di bawahnya ada merujuk kepada ayat yang lain. Itu aja dibahas-bahas, itu aja diperbandingkan, dihadapkan, disamakan, atau di mana bertentangan dan sebagainya. Itu sudah cukup itu. Ya. Nah, bagian yang terakhir ini adalah YouTube itu. Ya nggak apa. Kalau memang dia sudah masuk di YouTube, maka siap-siap untuk diterjang oleh orang lain. Nah, itu aja. Kalau nggak berani diterjang orang lain, ya jangan masuk YouTube. Nah, itu karena YouTube itu memang rumusnya begitu. Itu rimba raya, ya, rimba raya ya untuk menjagal dan sebagainya. Tapi itu nggak masalah itu. Yang penting ada kita bikin, ya. Jadi jangan ragu-ragu dengan YouTube. Yang jelas YouTube itu konsumsi umum. Konsumsi umum itu bukan berarti hanya HKBP, ya. Itu ada apa? Ada saya lihat itu Facebook, yaitu Facebooknya Ruas HKBP katanya. Kira-kira begitu isinya, apanya itu, nama Facebooknya itu. Isinya waduh ngeri-ngeri juga. Tapi karena sudah sempat begitu, itu sudah pernah saya tanya sama Eporus itu dulu, Eporus Darwin. Nahamu do bersurui, ada tak mau tuh ya bangin dah. Nah, berarti memang ya biarlah sudah sempat jalan gitu, ya jalan aja. Ya. Nah, cuman yang perlu kita jaga bahwa jangan kita meludah ke langit, ya. Nanti yang kena itu muka kita sendiri, ya. Seperti yang saya sebut tadi, ya kita jagalah stand kita kan, kita jaga gengsi kita sendiri. Menanggapi dohot kita manggurgari, nasugurgar, ya. Nah, itulah apanya ya. Udah, terima kasih lah. Terima kasih Amang Pendeta Tampu Bolon untuk materinya beragama tanpa prasangka. Sekarang yang terjadi di realita kehidupan itu tadi beragama dengan prasangka. Ini kita hadapi dan saya sendiri mengalaminya. Berinteraksi dengan sesama Kristen tapi beda denominasi. Jadi kalau kita tadi mengatakan dengan agama lain itu udah nggak perlu kita bahas lagi kayaknya, udah pasti itu ya. Nah, sekarang di dalam satu agama Kristen ini hanya beda denominasi. Barusan saya mendapatkan kata-kata penghakiman lagi dari salah satu menamakan dirinya pendeta, menyatakan seperti ini. Oh begitu ya di gereja yang kesukuan ya begitu. Tapi
puji Tuhan, saya tenang dan saya tidak layani. Demikian juga dari denominasi yang lain, dia menamakan dirinya diaken, dan penghakimannya sangat bisa dikatakan kalau orang mungkin tidak bisa menjaga diri, akan debat bisa menjadi bawa ke hati ya. Mungkin akan membuat sesuatu yang tidak disukai Tuhan. Kenapa kita berdebat mempertentangkan firman Tuhan? Padahal kata Amang tadi itu, firman Tuhan itu sebenarnya satu, menyatakan kebenaran Allah. Nah, orang yang membacanya lah yang menginterpretasikan dengan salah. Nah, berarti kan kita bisa katakan ya, kalau dia sampai berdebat apalagi menghakimi kita, gereja kesukuan yang begini begono katanya, berarti tidak ada Roh Kudus dalam dia kan membaca firman Tuhan itu. Nah, saya hanya ini terpikir gini Amang, kita di Indonesia ini kan ada Persekutuan Gereja Indonesia, dan kita juga mungkin ada istilahnya sama dengan fokus saya dengan pertanyaan bukan jadi supaya kita mengurangin aja kok masalah kita yaitu kita kan ada kerjasama dengan Katolik dan dengan gereja karismatik ini ya. Kenapa tidak ada satu pemikiran untuk meminimalkan prasangka itu, seperti kata Amang tadi ya, bagaimana meminimalkan prasangka itu sehingga tidak terjadi misalkan sampai menghukum atau menghakimi gereja tertentu gitu. Itu aja emang saya ini kan. Terima kasih. Ya, jadi terima kasih lah untuk respon-respon yang ada, dan mohon maaf kalau agak nyeleneh ya jawaban-jawaban yang saya persiapkan itu. Tidak ada maksud untuk menyederhanakan dan sebagainya, tidak. Tetapi saya nggak pernah mau terjebak dengan tanda kutip ya egoisme keagamaan. Saya nggak mau terjebak dengan itu. Karena apa? Karena memang Alkitab kita tidak pernah membuka peluang ke sana itu. Nah, kemudian sekarang mengenai pertanyaan dari Ibu ini, yaitu mengenai kita punya PGI, tetapi toh kok nggak bisa menyatu. Jangan lupa ada KAWI, Gereja Katolik punya komunitas sendiri, PGI punya, tetapi Pentakosta juga punya. Karismatik juga punya. Iya. Nah, ini kan persoalan tiga-tiga Dwi kan? Iya kan? Pengorganisasian saja itu. Ya sudah, yang penting bagi saya yang penting kita sudah membahas bagaimana kita membangun, menata sebuah perilaku sehingga kita beragama tanpa prasangka. Soal orang lain ikut silakan, nggak mau ya nggak apa-apa. Yang penting aku dulu. Nah, kira-kira begitu. Karena apa? Jangan lupa, kita punya teladan yang tidak punya prasangka. Yesus kan? Dia meneladani kita tentang itu. Enggak dia permasalahkan itu perempuan pelacur yang kedapatan itu. Dia tidak permasalahkan tentang pemungut cukai itu. Dia panggil saja, ayo ikut aku katanya. Tidak ada penghukuman di sana dan seterusnya dan seterusnya. Demikian juga dengan tokoh-tokoh perjanjian lama, ya kan, Yunus, walaupun bandelnya nggak karu-karuan kan, Yunus disuruh dia ke kanan, dia pergi ke kiri, kan itu disuruh dia bernubuat, dia nggak mau. Nah, tetapi toh terjadi, yaitu penyelamatan atau tindakan solusi yang dikerjakan oleh Allah sendiri. Nah, di situ itu yang menjadi dorongan bagi kita. Nah, karena itu jangan mengharapkan ya, jangan kita harapkan bahwa dunia akan aman, tidak ada permasalahan. Hubungan antar gereja akan tetap ada. Ya kan? Mudah-mudahan hubungan suami istri aman-aman aja. Mudah-mudahan itu kan. Nah, walaupun kenyataannya juga ada yang bermasalah. Karena itu kita tidak perlu berharap bahwa kita sudah di surga. Itu agak susah itu, menyesatkan itu bagi pikiran kita. Kita sadar sesadar-sadarnya kita berada di dunia, mungkin kita adalah padi, mungkin kita adalah lalang. Keduanya punya peluang untuk hidup bersama. Itu. Nanti pada waktu musim menuai, maka baru di sana akan kelihatan mana gandum, mana lalang. Nah, di situ itu. Nah, untuk itu tentu kita perlu kesabaran yang berbeda.
yang tidak lagi seperti dulu. Kesabaran tempo dulu adalah kesabaran berdasarkan kekuatan. Kalau dia punya partubu nabalga, maka kesabarannya juga akan tergantung kepada itu. Orang yang tidak punya partubu yang balga dulu, kalau dia tidak hanya partubu namet, maka ya dia siap-siap menderitalah, tertekan batin. Itu dulu. Tapi sekarang itu nggak laku juga sekarang. Iya kan? Karena sekarang sudah ada, ya. Kalau dia semakin pintar, maka dia akan semakin kuat, kan begitu, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, inilah perubahan. Nah, untuk bahagian yang akhir saya akan membacakan, yaitu bahagian apa? Bahagian kesimpulan kita. Ini penting karena supaya ada rangkumannya, ya, di bagian itu, di bagian rangkuman di belakang itu di halaman 4. Abad 21 Masehi adalah masa tanpa sekat pemisah. Ini terus bertumbuh ini. Ya. Aneka pembatas masa lalu sedang diterpa kebaharuan. Ya. Pemicunya adalah teknologi komunikasi. Jarak menjadi pendek, ruang menjadi terbuka. Mau tidak mau, masyarakat manusia perlu merumus ulang secara baru tentang hidup beragama. Mengapa? Karena agama masih tetap sangat penting dalam kehidupan manusia. Sampai sekarang, pengamatan kita, agama masih penting. Walaupun sudah ada juga orang yang berpendapat ada saatnya agama tidak penting. Di Jerman itu sekarang sudah biasa orang tidak beragama. KTP-nya begitu, tidak beragama. Apa sebabnya? Apa motifnya? Persoalan bayar pajak gitu. Karena bayar pajak kepada negara yang menarik pajak agama yang kemudian dikirimkan kepada gerejanya atau musolanya atau masjidnya pada pimpinan-pimpinan keagamaan itu. Nah, karena itu orang Jerman nggak beragama, aku rugi aku, katanya nggak beragama. Lalu pertanyaannya, lalu kalau dia mati nanti bagaimana? Muncul jasa penguburan orang mati, bayar kayak asuransi aja itu, dan seterusnya. Semuanya ini sedang mengadakan perubahan. Tapi sampai sekarang rata-rata agama masih penting. Nah, untuk itu kita mencoba mengisinya. Isinya apa? Buang prasangka-prasangka. Ya, penilaian negatif baik kepada agama sendiri atau kepada agama orang lain. Saatnya sudah lewat itu. Ya. Apalagi dengan hak-hak asasi manusia misalnya, ya. Walaupun masih tetap persoalan besar bagi beberapa orang, silakan saja. Tapi ini akan hilang, akan makin habis itu. Karena itu kita tenang-tenang saja. Tidak ada masalah-masalah besar yang akan makin mengacaukan, tidak mungkin, ya. Walaupun misalnya tanda kutip ada radikalisme keagamaan misalnya di Indonesia, sudah mulai habis kan? Kita tidak pernah menduga itu akan begitu jalannya cerita itu. Tapi jadinya begitu. Ya, Basai Parrohai Dewatama, pemimpin-pemimpin negara kita. Ya, kalau ada yang terpeleset ya terpelesetlah di situ. Tetapi toh akan terus berjalan kebaharuan itu. Nggak bisa nggak terjadi. Karena apa? Karena memang roh Allah itu begitu. Walaupun kita nggak ngerti itu sekarang melihatnya. Hulib, puasa hulib ala hibadu tahilalat tengugamotai. Kan ini persoalannya. Ya hebat dia. Pokoknya percaya Yesus selamat. Itu benar. Tapi jangan tambahkan. Karena itu Anda putus. Jangan. Biarkan aja itu. Tak tugas tay menguhumi halakan. Itu dalam apa? Dalam Matius itu, dalam Matius, mekrinete hina mekritete. Jangan hukumi orang lain supaya kamu tidak dihukumi. Nah itu. Penghukuman itu urusan ni napunauhumi deh. Penciptai urusan nadi. Dang adong dalat tamangatoy. Pengalaman kita sudah begitu juga kan? Kita melihat gereja-gereja yang
membuat penghukuman, sekarang ini sudah mulai malu sendiri kan, malu sendiri, ya kan? Ya apa boleh buatlah, itulah kebaharuan yang ada. Nah karena itu ya, agama rentan dipolitisasi, digunakan sebagai pemuas kepentingan diri sendiri. Karenanya saat kini kita menata kehidupan bersama secara lebih bertanggung jawab bagi kehidupan masa depan bersama umat manusia. Alternatifnya adalah mengembangkan hidup beragama tanpa prasangka. Apa itu ciri-cirinya? Menjauhkan diri dari penghakiman terhadap orang lain. Terima kasih. Terima kasih. Saya kembalikan kepada panitia. Ya, luar biasa. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan kepada Amang Pendeta Dr. ROM Tampu Bolon. Jadi minggu depan masih tetap Amang yang memberikan materinya. Kalau kita lihat di silabus adalah bagaimana dapat menangkap apa yang akan kita khotbahkan untuk diri sendiri dulu, baru kemudian kita khotbahkan untuk orang lain. Kemudian dengan secara sederhana juga seperti tadi yang sudah sedikit disampaikan mengenai apa itu dunia Alkitab sebenarnya. Itulah yang akan disampaikan nanti oleh Amang Pendeta Dr. ROM Tampu Bolon. Sekali lagi tepuk tangan. Baik, kami undang Ketua Dewan Diakonia Idang Situa Ito Rumondang ke depan untuk memberikan ucapan tanda kasih. Ya, kita tepuk tangan. Boleh hati Amang. Ya, kita akan foto bersama sekaligus kita menyanyikan lagu terakhir, kita ganti di halaman 27, Yesus Menginginkan Daku. Silakan Dea. Ke depan kita langsung sekali. Yesus menginginkan daku bersinar baginya dimanapun ku zoom out, Luki, kamera zoom out. Terima kasih buat Amang. Minggu depan masih kita ketemu lagi ya. Kita berdoa. Terima kasih buat kesempatan yang Engkau berikan bagi kami Bapa. Kami semakin dibekali dan dicerahkan sehingga kami dalam mempersiapkan renungan-renungan kami jelas bahwa tidak harus membawa prasangka, tidak harus membawa peluru-peluru, dan tidak mempersiapkan khotbah atau renungan untuk satu kelompok, satu orang, tetapi biarlah itu untuk menjadi pertumbuhan umat yang datang. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Amang Pendeta Dr. ROM Tampu Bolon, kiranya semakin dikuatkan dan kami boleh bertemu minggu depan lagi, bahwa kami harus mengkomunikasikan Injil atau Alkitab dan itu yang harus diterangkan. Oleh sebab itu Tuhan, semakin Engkau tambahkan kesehatan dan hikmat bagi hamba-Mu ini. Itu juga kami yang akan menerimanya, semakin Engkau berkati dan kami boleh mempergunakannya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga akan memakan dan meminum anugerah kasih-Mu yang disediakan oleh panitia, biarlah itu menjadi berkat pertumbuhan bagi jasmani kami juga. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang menghantar kami ke tempat kami masing-masing dan dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami jauh dari segala kuasa kegelapan, bahaya dan pencobaan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Anugerah Tuhan Yesus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang memberkati kita sekalian. Amin. Amin.